Jua-jua man banta krina kekelengani Tuhan, meriah ukur taibas paksenda, Tuhan tetap berikan kesempatan man banta guna ngorati katana ibas perpulungan jabu-jabunta. Kekelengani Tuhan si jadi tema man banta ibas paksa enda, ujilah lebe cikep si mahuli erpalaskan kata di bata sada Tesalonika 5 ayat 10 siwah seh ayat 24. Ngangkatkan sada topik si ikaitkan ras oraten taibas paksenda emekapkan mengenai TI tapi IT ulihna di tengah-tengah kegeluhan ta. Perpulungan sini kelengi Tuhan sada topik si cukup menarik akap kami ibas warisi sendah si orati mengenai IT enda. Arkiteken laban cilang memang adi si perdiate kan ibas kegeluhan tak terlebih-lebih ibas paksa enda, ibas situasi enda, mari si perdiate kan uga berpengaruh na IT nandangi kegeluhan ta. Terlebih-lebih situasi si mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah, melakukan segala sesuatu, pekerjaan, ibadah, rasideban na difokuskan di rumah dalam rangka pemutusan penyebaran virus corona. Laban silang kita melihat bagaimana luar biasanya dampak IT di tengah-tengah kegeluhan tak enda. Jadi enda pe ngatakan bujurlah kita man Tuhan, arkiteken dengan kemajuan zaman, dengan kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini, erbahanca makana ya amin nape di segala situasi yang mungkin membosankan atau mungkin tidak bisa berjalan seperti biasa, tapi paling tidak ada hal-hal yang mempermudah kita untuk melakukan segala sesuatu. Jadi enda salah sada dampak pengaruh positif IT enda nandangi kegeluhan ta. Jenari perpulungan sini kelengi Tuhan tentu oratan taibas paksa enda sada Tesalonika 5 ayat 10 siwasah 24 enda pe lid ngekaitan naras IT enda. Bagi singgo sitah ras-ras maka Rasul Paulus sinuliskan surat man perpulungan i Tesalonika ibas paksa enda mesurat nasi pemena ya si yang pertama. Jadi sebagai penulis surat kepada jemaat di Tesalonika, tentu banci si idah maka perpulungan Tesalonika enda pe Rasul Paulus ngendasi mante kisah. Jadi dibentuk didirikan oleh Rasul Paulus yaitu jemaat di Tesalonika ini. Tapi yang sangat disayangkan adalah Rasul Paulus tidak lama tinggal di Tesalonika. Oleh karena ada gejolak, ada juga orang-orang yang tidak menyenangi pelayanan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus, terutama orang-orang Yahudi pada saat itu. Di mana mereka melihat begitu banyak orang yang percaya kepada Kristus, dibaptis dan menjadi Kristen. Jadi itu ada sekelompok orang-orang tertentu yang tidak menyenangi pelayanan Rasul Paulus dalam memberitakan mengenai Kristus kepada orang-orang di Tesalonika. Tapi amin bagi ya, walaupun Rasul Paulus tidak lama tinggal di Tesalonika, tapi bukan berarti dia mengabaikan atau memutuskan hubungan dengan jemaat di Tesalonika ketika dia sudah meninggalkannya. Tidak, dia tetap memantau, dia tetap melihat perkembangannya, dia tetap mempelajari situasi apa yang terjadi di jemaat Tesalonika. Karena dia menyuruh anak rohaninya atau anak naibas kini teken yaitu Timotius untuk tetap melihat dan ya tetap dekat dengan jemaat di Tesalonika, menjaga dan melihat bagaimana situasi iman mereka. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa seiring dengan perkembangannya, jemaat di Tesalonika juga ada hal-hal yang pada saat itu menjadi sesuatu hal yang mendatangkan permasalahan, yang mendatangkan situasi yang membuat iman, ya membuat kehidupan jemaat di Tesalonika tidak begitu kuat
atau tergoncang. Kenapa? Karena di sekitar Tesalonika itu masih banyak orang yang memberikan pengajaran-pengajaran yang bertolak belakang dengan ajaran Kristen. Bertolak belakang dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi banyak ajaran-ajaran yang mereka terima, baik mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali, mengenai pengajaran-pengajaran yang lain yang bertolak belakang dengan ajaran kekristenan. Sehingga bagi orang yang yang imannya tidak terlalu kuat, ya, imannya tidak tulus, dia mudah terombang-ambingkan. Dia percaya, dia mengikuti dia sudah dikatakan Kristen tapi masih mengikuti apa kata ajaran-ajaran yang sesat itu. Sehingga itulah yang mengguncang, ya, yang membuat iman jemaat juga tidak kuat, dan juga itu tentunya berpengaruh terhadap kehidupan berjemaat di Tesalonika. Akan tetapi Rasul Paulus tidak diam. Dia juga dalam melihat hal itu, likange bas ukurna uga carana guna tetap lihat ngenda keinginannya untuk menetapkan ukur perpulungan. Jadi walaupun dia tidak langsung bertatap muka, dia tidak langsung bersentuhan, dia tidak langsung datang ke kota Tesalonika, tapi dia juga ingin meneguhkan iman percaya orang Tesalonika. Dengan cara apa? Iya, dengan cara mengirimkan surat. Dengan cara ngirimkan surat man perpulungan i Tesalonika. Jadi kok ibaca Rasul Paulus situasi enda sehingga ikirimkan nama surat man perpulungan i Tesalonika. Jadi perpulungan sini kelengi Tuhan, surat dipakaikan Tuhan sebagai alat untuk menyampaikan, untuk mempegegahi ukur perpulungan, ya, oleh Rasul Paulus. Jadi mungkin pada saat itu surat merupakan satu teknologi yang canggih untuk menjadi penyampai pesan. Jadi itu dipakaikan oleh Rasul Paulus. Gelahna iman, kini teken perpulungan perah tetapna, lanai goncang, lanai ia monce-monce. Jadi salah satu yang dikatakan, ya, salah satu katakan Rasul Paulus guna menetapkan ukur perpulungan mengidah situasi banyak ajaran-ajaran yang sesat. Paulus katakan, ujilah lebih cikep si mahuli. Ujilah lebih cikep si mahuli. Jadi saring terlebih dahulu. Sik lebih maka tindes. Berhikmat. Pilihlah dulu. Ujilah dulu apakah pengajaran itu memang berasal dari Tuhan atau berasal dari setan, berasal dari iblis. Karena terkadang banyak jemaat yang ada pada saat itu tidak mau menyaring, dia tangkap saja, dia ambil saja, dia dengarkan saja, dan dia jalankan sehingga menggoncang iman percayanya. Dia tidak bisa membedakan, dia tidak bisa mesra akap membedakan apakah enda berasal dari ajaran yang benar atau yang ini berasal dari ajaran yang salah. Susah untuk membedakannya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Ola ambati pendahin kesah si badia. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, supaya engkau tahu membedakan mana yang baik dan tidak baik. Supaya itulah yang menguji, ya, itulah yang menimbulkan kepada kita pengetahuan apakah ini berasal dari Tuhan, apakah ini tidak berasal dari Tuhan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa fungsi peranan Roh Kudus ketika sebelum Yesus naik ke surga, kamu tidak akan aku tinggalkan sebagai yatim piatu. Labo kamu kutadingkan lelumang. Reh ngekari penampat. Reh penampat kesasi badia. Akan datang penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang menolong kita. Roh Kudus yang membantu kita, yang ada setiap saat dalam diri kita, supaya mengarahkan kita ke jalan yang benar. Untuk itu,
berhikmatlah kita, bijaksanalah kita dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga jemaat di Tesalonika yang mendengarkan firman Tuhan ini benar-benar sudah bisa menguji, oh ini berasal dari Tuhan, oh ini ajaran yang tidak baik, ini ajaran yang pas, ini ajaran yang baik, ini sesuai dengan kehendak Tuhan, ini memuliakan nama Tuhan. Enda encurnakan gelar di bata, go tehna memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga itu dia pakaikan untuk meneguhkan iman percayanya kepada Tuhan. Jadi Senin aras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, tentu topik kita mengenai IT pada saat ini juga tidak bisa kita pungkiri bahwa itu juga tidak terlepas dari bagaimana kebijakan kita dalam menyikapinya. Apakah selama ini kita sudah bijaksana dalam memakaikan IT? Tadi kalau kami katakan dari awal, banyak kegunaan IT ini dalam kehidupan kita, terutama pada masa-masa kita ada di rumah saat ini. Banyak kegunaannya. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita bijaksana memakaikan IT? Enggo ngesi uji pemakaian IT enda. Enggo ngesi uji informasi si seman banta dengan si cikep si mahuli. Enggo ngendia kita langambati pendahin kesah si badia ibas dirinta. Nah, itu pertanyaan yang kita sendiri bisa menjawabnya. Orang yang bijaksana menggunakan IT adalah ketika dia melihat misalnya di masa-masa pencegahan virus corona ini, satu hari berapa kali kita mendapatkan informasi? Berapa kali handphone kita berdering? Kita menerima kiriman-kiriman video kah? Dari Facebook kita melihat status-status orang kah? Dari media sosial yang lain? Dari televisi berita-berita mengenai seputar virus corona misalnya. Dalam satu hari saja berapa berita yang kita terima? Itu dulu kalau kita berbicara soal berita. Dan dari berita yang kita terima, berapa persenkah yang sudah kita saring? Apakah semuanya kita uji, semuanya kita saring? Berapa persenkah yang benar, mengandung kebenaran? Berapa persenkah yang mengandung kebaikan? Berapa persenkah yang mengandung kegunaan? Berapa persenkah yang memuliakan nama Tuhan? 3% ngenda si incurnakan gelar di bata, 3% ngenda si penyebaran mengenai kepanikan, ketakutan, ya, membuat orang lain menjadi takut, menjadi khawatir dan lain-lain. Ya, itu perlu kita uji, perlu kita selidiki sebelum kita sharingkan, sebelum kita share, ya, sebelum kita bagikan. Sik-sik lebih maka tindes. Itu kalau kita berbicara soal informasi, ya, si darami, si adi singgo sidatkan kita, sope si sebar, yang manakah yang mengandung kebenaran, yang manakah yang memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kekelengani Tuhan itu mengenai informasi yang kita dapatkan. Sekarang soal alatnya, soal teknologinya, kita sangat bersyukur. Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan, ya, kemajuan cara berpikir sehingga kita juga semakin kreatif, ya, semakin kreatif dalam membentuk, ya, memakaikan IT ini. Kalau dari segi peribadahan misalnya, kita sudah semakin kreatif. Ada yang beribadah dengan live streaming, ada yang beribadah dengan siaran langsung di media sosial, ada yang dengan semi manual, ada yang manual, ada yang dengan berbagai macam. Jadi ada dengan radio, ada dengan televisi dan lain-lain. Itu soal ibadah. Dari soal pembelajaran kepada anak-anak, dari soal pekerjaan, dari soal bagaimana kita berkumpul dan lain-lain. Kita percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa memakai alat apa saja untuk menyampaikan apa yang Allah kehendaki, untuk meneguhkan iman percaya kita. Jadi selain daripada apa yang kita pakai ini semua, informasi apa yang kita dapat perlu kita uji, perlu kita ambil mana yang baik dan mana yang kita saring, mana yang tidak baik. Selain daripada itu, yang perlu ditumbuhkan dalam
diri kita adalah kita sungguh bersyukur Tuhan memakai alat-alat kita, alat-alat yang ada di sekitar kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk meneguhkan iman percaya kita. Tuhan bisa memakai surat untuk meneguhkan iman percaya Tesalonika. Ya, kita yakin dan percaya Tuhan juga memakaikan IT sebagai alatnya untuk meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita